Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Ada berita viral. Jadi kasusnya siswi ini yatim piatu dan terkena child grooming. Makanya mereka sampai pacaran dan tahun 2022 sampai melakukan seks. Child grooming ini adalah pelaku membangun kedekatan, kepercayaan dan hubungan emosional dengan si korban. Dari situ si pelaku mulai melakukan berbagai manipulasi dengan ngasih perhatian, kasih sayang dan hadiah sampai si korban ini gak bisa bedain lagi mana bentuk kasih sayang dan mana pelecehan. Hingga akhirnya korban mudah dieksploitasi. Bagaimana caranya yatim piatu atau anak yang orang tuanya cerai dan tidak mendapatkan kasih sayang dari figur ayah atau ibu untuk menjaga dirinya agar tidak terkena kasus seperti itu? Dan sebenarnya tugas siapa yang menjaga anak-anak yatim piatu agar anak-anak itu tidak kurang perhatian? Ada beberapa permasalahan atau poin di balik pertanyaan itu. Yang pertama adalah tentang anak yatim. Tugas siapa? Tugas kita semuanya. Bahkan Nabi sudah menghimbau, mengajarkan kepada kita, memberikan kabar gembira. Yang aku ingin dekat dengan Nabi, pedulilah dengan anak yatim. Ana wa kafirul yatimi ka'hatain. Aku dengan orang yang mengkafalah. Mengkafalah itu yang mencukupi kebutuhan anak yatim. Adalah seperti ini di surga. Artinya dekat sekali dengan Nabi. Kami tekankan masalah kafalah. Kafalah itu adalah bukan menyantuni setahun sekali. Dikasih duit 200.000 itu diberikan garam, suruh diisap saja 1 tahun. Kita perlu membangun kafalah ini, bagaimana menjaga mereka sampai sukses. Kita rawat mereka. Nah, ilmu merawat ini harus sesuai dengan petunjuk syariat. Bukan sekedar kita mencukupi kebutuhan mereka, tidak. Ada bimbingan. Bisa jadi seseorang merawat anak yatim salah, hanya membiayai uangnya saja, tapi tidak diarahkan ke dalam Allah. Ini juga salah, seorang merawat anak yatim, hanya membiayai urusan sekolahnya saja, tidak pernah diarahkan kepada Allah. Sehingga dia menjadi seorang yang pintar dalam bermacam-macam ilmu, tapi tidak kenal Allah. Ketahuilah bahwa seorang anak itu kalau dia bodoh, dia kalau berbuat jahat paling hanya nyuri jemuran, nyuri mangga tetangga. Tapi kalau sudah kita pinterkan tidak kenal Allah, dia berbuat jahat adalah segede-gedenya kejahatan Anda yang telah ikut andil di dalam membesarkannya. Makanya kami ingatkan, janganlah hanya sekedar ini tingkatan-tingkatan. Anda yang tidak punya kesadaran merawat anak yatim. Yang punya kesadaran pun ternyata harus ada rambu-rambunya di situ. Bagaimana saya merawat anak yatim? Aku kirimkan ke tempat yang benar. Apakah harus bawa ke rumah? Belum tentu. Jangan-jangan rumah kita tidak sehat. Ini perlu ilmu ini. Saya peduli dengan anak yatim itu, akan saya muliakan, saya ingin selamatkan, saya ingin sekolahkan dia. Oke. Tapi harus kita pikirkan sekolah yang kenal agama atau tidak. Kalau tidak, jangan. Karena yang paling dibutuhkan mereka adalah kenal Allah agar ngerti halal haram. Tentu setelah itu kita antarkan jadi dokter dan sebagainya, harus kita. Kita boleh-boleh saja menjadikan seorang dokter hebat. Anda mendidik jadi orang dokter yang khusus ahli surga. Nah, ini merawatnya sendiri ada ilmunya. Apakah harus saya bawa ke rumah saya? Oh, belum tentu. Anda tidak sadar bahwa mereka bukan mahram. Anak yatim yang laki-laki, istri Anda perempuan, wahai bapak. Dia bukan mahram selagi bukan keponakannya. Dan kadang tidak diperhatikan sisi syariat di sini. Sehingga seolah-olah dia melakukan sebuah kebaikan, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran. Kayak gitu. Kemudian juga, apakah kita buat panti asuhan untuk mereka? Ntar dulu. Sebab panti asuhan pun bisa saja menjadi satu alat untuk mencari uang. Anak yatimnya tetap makan kerupuk, ustadznya panti asuhan makan di resto terus. Apakah tidak boleh semacam itu? Lihat. Ini kan perlu ilmunya, tapi jelas tugas kita. Dan pangkatnya tinggi kalau kita ngurusi anak yatim. Sebab kejahatan terselubung di balik hati. Biasa saja balik ngerawat anak yatim. Sebab anak yatim kalau disuarakan semua orang penyuh ingin membantu. Karena anak yatim, anak yatim, anak yatim. Cuman kita perlu jujuran orang ngurus anak. Maka ada Al-Quran kan, kalau ngurus anak yatim hendaknya mengkana honian kalau istafif.
Hendaknya orang kaya agar dia bisa menghindar dari makan anak yatim. Kalau kaya, jangan makan sedikit pun dari harta anak yatim atau dari santunan yang diberikan anak yatim. Untuk anak yatim hanya untuk anak yatim. Istaqfif. Kalau fakir, karena fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia orang nggak mampu, hendaknya dia ikut makan tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu adalah dua makna. Ma'ruf itu adalah ala kadarnya, sama dengan yang dimakan anak yatim. Bukan ustadz yang dilebihkan, tidak. Jadi makannya sama, boleh. Saya seorang fakir merawat anak yatim. Karena saya bisa. Kemudian saya ikut makan bersama mereka. Bil ma'ruf, ala kadarnya, uruf, yang layak. Atau bil ma'ruf itu mana lain apa? Nanti kalau kamu sudah kaya, ganti. Karena saya fakir loh. Jadi hati-hati, bukan alat anak yatim. Makanya kita ingin membahas di sini agak luas tentang anak yatim sih. Jangan anak yatim hanya kita bikin plang, lalu orang datang duitnya pakai apa? Pakai anting istri. Hati-hati, jangan berbuat zalim pada anak yatim. Allah bisa menyatimkan anak kita di esok hari. Ini masalah merawat anak yatim semacam itu. Jadi paling utama adalah kita merawat anak yatim, kita masuk ke sebuah tempat yang dia mulia, yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendidikan dunia ada, sekarang misalnya pesantren-pesantren. Kalau di rumah kita berat hari ini, kita motivasi mereka untuk bisa sekolah. Anggap saja kalau Anda duitnya banyak, anggap sekolah yang paling mahal, tapi kenalkan Allah, ada agamanya, sah. Kalau Anda bawa ke rumah Anda, berat. Anda sendiri sibuk dengan bisnis Anda sibuk dengan kesibukan Anda, mungkin dia malah tidak terawat. Tapi kesadaran untuk merawat mereka itu sesuai dengan keadaan zaman, sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan akhirat. Nah, ini ada. Jadi ini tugas semuanya, tugas anak-anak ya, tugas kita terhadap anak yatim. Kan di sana ada semacam obrolan, anak yatim ini kok pada bandel-bandel ya, nakal-nakal ya. Kenapa anak yatim? Oh, gimana tidak nakal? Ibunya dia sibuk cari uang, sehingga nggak bisa ngerawat dia. Anda nggak peduli dengan dia. Makanya ibunya nggak sempat rawat. Gimana nggak nakal? Bapaknya nggak ada, ibunya kerja, yang urus anak nggak ada. Kita juga nggak peduli kepada mereka. Gimana ada nakal? Kita biarkan anak yatim. Jadi kalau anak yatim nakal, salahkan kita. Kenapa kita tidak ngerawat dia? Makanya perlu kita hidupkan budaya kafalah, bukan budaya santunan. Sudah memberi santunan, begitu bangganya dengan kasih santunan yatim setahun sekali. 200.000 diamplopin, dijemur lagi anak yatimnya, panas itu 250.000 untuk 1 tahun. Saya ingatkan, merawat anak yatim. Ayo kita kumpulkan anak itu, Anda cari anak, Anda rayu anak yatim untuk bisa sekolah yang kenal agama, kenal ilmu dunia, agar mereka sukses dunia akhirat. Baik, ini adalah masalah ini. Kemudian hal lain lagi, masalah mendidik, hati-hati. Tadi adalah alasannya berbuat baik. Makanya ini adalah karena yang baik-baik tidak masuk dalam wilayah ini, sehingga ada orang memancing, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang lain, sehingga pura-pura ngerawat, digedekan dan sebagainya. Setelah itu adalah naudzubillah dilakukan kehinaan. Jangankan dalam keharaman, di dalam Islam sendiri, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba', itu masalah menikah 1 2 3 4. Itu kan kisahnya terakhir. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum, kalau kamu takut tidak adil, maka satu saja. Ini adalah kalau kita bawa ceritanya begini. Jika engkau merawat anak yatim perempuan, tentunya bukan mahram. Awas, jangan sampai kau nikahi dia, lalu kamu ingin menguasai kekayaannya, kamu ingin dolim kepadanya. Kamu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Yang menikahi anak yatim harus waspada dia. Jangan-jangan melirik anak yatim punya harta tersembunyi atau bagaimana, atau memanfaatkan ke terburukannya, memanfaatkan keyatimannya, sehingga dia mencari kesempatan untuk menghadirkan kasih sayang dan sebagainya. Tapi di baliknya ada akal busuknya. Loh, kalau memang orang baik, memang dia laki-laki, dia perempuan, nikahi dengan adil, dengan benar, sah. Bukan dengan cara, mohon maaf, melakukan kehinaan-kehinaan semacam itu. Ini juga ada hubungannya dengan masalah waspada dengan syariat. Kita tidak bicara tentang anak yatim saja. Seorang ustadz yang tidak takut pada keharaman bisa saja masuk wilayah ini. Dekat dengan muridnya, semakin dekat dengan muridnya, berduaan dengan muridnya, akhirnya bisa melakukan keharaman dengan muridnya, bukan masalah yatim piatu saja. Maka itu semuanya kejadian adalah di saat syariat tidak diindahkan, syariat tidak perhatikan. Sehingga mentang-mentang dia ngerawat, seperti bahasanya seperti adik sendiri, seperti saudara sendiri, seperti anak sendiri.
Bawa kemana-mana dan sebagainya. Semuanya punya syahwat, bisikan-bisikan setan yang semula mungkin juga tidak ingin berbuat zalim, cuman berjalannya waktu, ada syahwat yang datang, ada bisikan setan dan yang lain sebagainya. Nggak tahu apa yang dibaca, apa yang dilihat. Tak taunya si anak perempuannya juga sama, terjadi kehinaan. Semuanya karena tidak mengindahkan syariat. Jadi kalau Anda memang merawat anak yatim, Anda harus betul karena Allah. Termasuk merusak semacam itu bentuk zalim. Melakukan kehinaan zina dengan anak yatim sebentuk zalim di atas kezaliman. Bukan sekedar zalim saja, zalim di atas kezaliman, dia merusak kehidupannya. Kalau menikahi dengan cara yang benar, akan diberi nafkah, dibesarkan, ya sah. Anda seorang pria sukses, laki-laki muda sukses, kemudian punya anak yatim, ngerawat anak yatim, kemudian dilihat di antara mereka ada yang baik akhlaknya, lalu dinikahi, ya sah saja, menikah kok. Tapi kalau melakukan keharaman, menghancurkan. Kesalahannya di mana? Semuanya punya andil kesalahan di dalam hal ini. Kita hanya kurang peduli pada anak yatim, sehingga orang baik tidak merawat dia, yang tidak baik merawat anak yatim untuk dijadikan kesenangan untuk bagi dia. Nah, semacam ini. Bagi ini yang perlu kami gugah adalah semuanya. Ayo peduli dengan kehidupan anak yatim, kita memperhatikan mereka. Kemudian siapapun yang merawat anak yatim, tolong waspada. Anak yatim adalah tetap orang lain, dia adalah bukan mahram dengan dirimu. Harus waspada. Dan ada syahwat di dalam dirimu, juga ada syahwat di dalam dirinya. Kita harus tetap pakai rambu-rambu syariat, sehingga indah di dalam menjalankannya. Semuanya yang terjadi itu karena dia ngentengin syariat. Seorang ustadz berbuat tidak baik dengan muridnya, itu tidak serta-merta, akan tapi biasanya mungkin ya karena mengentengkan, dipanggil di tempatnya sembunyi sendiri, berduaan dan sebagainya, karena tidak takut kepada Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Baik, setelah ini semoga bangkit dalam diri kita semangat untuk menjaga anak yatim dengan cara yang benar. Maka Anda sebagai seorang perempuan, istri, kalau Anda ingin memasukkan anak yatim di rumah Anda, harus hati-hati. Urusan dia dengan suami Anda, mungkin dengan anak laki-laki Anda. Dan harus waspada, jangan hanya main comot tapi tidak pakai petunjuk syariat. Jangan sampai Anda membuat kerusakan di dalam rumah Anda sendiri, sehingga seolah-olah dia ingin nolong orang, ternyata dia telah menghancur dirinya, menghancurkan diri dan keluarganya. Tapi di sisi lain Anda tidak perlu takut. Bahkan kami menghimbau setelah ini ada semangat. Kalau Anda berani menyekolahkan anak Anda, menghabiskan uang 10 juta dalam sebulan. Kalau seandainya Anda berani membawa anak yatim keluar 10 juta lebih dari itu, kata yang lebih cepat pintar adalah anak Anda. Dibawa kemana 10 jutanya? Harus bawa ke rumah Anda. Saya akan anggarkan uang saya 10 juta seperti yang saya keluarkan buat anak saya. Saya akan perlakukan anak yatim seperti anak saya sendiri, cuman ditempatkan di mana? Tempat yang baik, di sekolah-sekolah yang ada pondok pesantrennya. Aman, Anda tidak usah memikirkan kapan keluar masuk urusan handphone segala macam. Oh, hebat. Dan sudah ada orang seperti itu di tempat ini. Sudah banyak orang seperti di tempat ini. Tinggal Anda yang menyusul. Yang belum Anda menyusul. Ada. Saya siap memberikan beasiswa kepada anak-anak. Saya pengen anak saya tak sehat. Rumah tidak sehat bukan riak sehat ya. Rumah yang sering Anda tinggal. Anak yatim laki, anak Anda perempuan. Berkumpul di rumah, nonton TV bersama. Anda pergi, naudzubillah, haram. Kalau sudah dewasa nanti. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Jadi permasalahan tersebut permasalahan bersama. Ayo kita punya kesadaran bersama untuk mengangkat anak yatim. Ana wakafilu yatimi kahataini, dan seterusnya. Waspada dan takutlah kepada Allah. Tegakkan syariat, maka semuanya akan menjadi indah. Allah alam bisawab.